Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memahami tentang babul i'robi. Ya, membahas tentang masalah i'rob. Kita pahami dalam bait pertama, i'robuhum tagyiru akhiril kalimi takdiron aw lafdon li'amilin ulim. Dalam bab ini nanti kita akan membahas i'robuhum yang ada pada bab itu i'robuhum. Satu. Yang kedua apa? Taghyirul. Apa? Awahiril kalim. Yang ketiga taghyirun. Satu taghyirun. Kemudian yang ketiga awahirul kalim. Yang ketiga. Yang keempat, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan takdiron aw lafdon. Yang keempat ini. Takdiron aw lafdon. Ya. Kemudian yang kelima, li amilin ulim. Amil. Baik. Untuk definisi dari masalah i'rob dalam bait i'robuhum tagyiru akhiril kalimi takdiron aw labdon di amilin ulim, menjelaskan bahwa i'rob menurut ulama nahwu berubahnya keadaan akhir kalimat. Kenapa? Karena berbeda-bedanya amil yang masuk kepada kalimat tersebut. Baik perubahannya itu secara lafaz ataupun perubahannya itu secara kira-kira. Barangkali itu artinya. Jadi sekali lagi, yang namanya i'rob adalah perubahan keadaan akhir kalimat disesuaikan dengan fungsi amil. Apa i'rob? I'rob adalah perubahan keadaan akhir kalimat yang disesuaikan dengan fungsi amil yang memasuki pada kalimat itu. Sampai di situ paham? Baik perubahannya itu secara lafaz diucapkan jelas maupun dengan secara takdir atau perkiraannya saja. Contoh dalam lafaz Zaidun. Ya, belum ada dunnya, masih mauquf, diberhentikan Zaid. Nanti bisa bunyi dun dengan adanya amil ja'a Zaidun. Bisa bunyi dan dengan ada amil apa? Ra'aitu Zaidan. Kemudian bisa pula bunyi din bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Pertama, yang tadi sudah saya katakan nomor 1 itu tentang i'robuhum. Jadi pendapat ulama nahwu itu pengertian i'rob adalah apa? Perubahan keadaan akhir kalimat disesuaikan
dengan fungsi amil yang memasukinya. Karena amilnya ja'a, maka jaidun. Tidak dan, tidak din. Karena setiap fi'il pasti butuh fa'il. Karena amilnya ro'aitu, pasti bunyinya zaid dan. Karena marortu bi ada huruf jarnya, jadi bi zaidin. Adanya dun dan din itu namanya i'rab. Sampai di situ paham? Satu, bait pertama. Yang kedua, dijelaskan di situ adanya tagyirun. Apa tagyirun? Tagyirun itu artinya berubah. Yang namanya perubahan dalam masalah ilmu nahwu sebetulnya di ini ada. Perubahan di dalam ilmu nahwu nanti kategorinya ada dua. Ada perubahan secara zat, ya. Ada perubahan secara sifat. Rubahnya itu karena zatnya, dan rubahnya yang kedua karena sifatnya. Yang bagaimana yang zat? Perubahan secara zat. Perubahan secara zat adalah perubahan menggantikan dari satu huruf kepada huruf yang lainnya. Perubahan secara zat adalah perubahan menggantikan dari satu huruf kepada huruf lainnya. Pahami? Nanti dalam perubahan zat ini atau perubahan huruf kepada huruf yang lainnya ini akan terbagi dua bagian. Ada perubahan zat secara hakikat, ada perubahan zat secara hukman. Tangatkan. Ulangi. Dalam masalah tagyirun itu artinya perubahan. Kemudian dalam perubahan terbagi dua. Satu perubahan zat, yang kedua perubahan sifat. Kalau perubahan zat artinya menggantikan huruf kepada huruf yang lainnya. Nanti yang itu terbagi dua bagian lagi. Perubahan huruf kepada huruf yang lainnya itu ada perubahan secara hakikat, ada perubahan secara hukman. Bagaimana contoh yang perubahan secara hakikat? Contohnya ada pada bentuk kalimat asmaul khamsah. Apa asmaul khamsah? Asmaul khamsah itu awalnya abun, ahun, hamun, pamun, dumalin. Ya. Abun, ahun, hamun, pamun, dumalin. Ada 5. 1 abun, 2 ahun, 3 hamun, 4 pamun, 5 dumalin. Perubahan dalam asmaul khamsah. Yang kedua, perubahannya itu ada dalam tasniyah yang dibaca rofa dan dibaca nasab. Sekali lagi, dengarkan.
Jadi perubahan hakikat, zat hakikat itu adalah perubahan dalam kalimat asmaul khamsah dan tasniyah. Ya, ini namanya asmaul khamsah. Kemudian dalam bentuk tasniyah. Tasniyah menunjukkan arti dua. Yang pertama dalam segi ropa. Lamun segi ropa otomatis ini jaa abuka. Abuka. Wow. Ya. Kemudian dalam bentuk nasab. Ro'aitu abaka. Kemudian dalam contoh yang marartu lewatan sapa ingsun bi abika. Proses perpindahan, perubahan dari satu huruf diganti kepada alif, diganti kepada ya, ini namanya perubahan zat secara hakikat. Paham? Kemudian yang kedua dalam tasniyah. Contohnya lafaz zaidani qaimani. Itu tingkah ropa pakai alif. Lain lagi nanti dengan tingkah nasab. Jaa jaidani pakai alif. Lain lagi ketika tingkah nasab. Ro'aitu bunyinya daini. Perubahan dari alif kepada ya, ini tingkah rofa, yang ini tingkah nasab. Cuman dalam tasniyah, dalam menunjukkan bahwa yang datang itu dua jai, ini rofa. Kemudian saya melihat jaidaini, ini ciri nasabnya pakai ya dan nun. Perubahan dari ini ke sini namanya perubahan zat secara hakikat. Oke. Paham? Ada juga yang kedua, yaitu perubahan zat secara hukman. Hukumnya saja. Dalam hal apa? Dalam hal isim tasniyah yang dibaca nasab dan jar. Dalam isim tasniyah yang dibaca nasab dan jar. Menghapus namanya? Ada nggak ya? Nggak ada ya? Dalam isim tasniyah secara hukman, perubahan hanya secara hukman, hukumnya saja berubah, tetapi secara lafzi tidak berubah. Secara lafaznya itu, contohnya ro'aitu zaidaini zaidaini.
Kemudian marortu bi zaid daini. Karena tasnya perubahannya dalam tasnya. Ya. Kalau dilihat perubahan huruf dari satu huruf ke yang lainnya itu ternyata tidak ada perubahan. Ini pakai iya dan ini pakai iya. Tetapi berubah hanya secara hukumnya saja. Kenapa demikian? Karena yang ini dibaca jar, yang ini dibaca nasab. Jadi rubahnya itu hanya secara hukumnya saja. Secara lafzi tidak ada perubahan. Tetap iya keduanya. Dalam isim tasniyah. Oke, itu kalau perubahan secara daf. Yang kedua, adanya perubahan secara sifat. Perubahan secara sifat. Yang tadi masih ingat nggak? Masih terbayang nggak? Perubahan secara zat. Yuk, biar nanti lebih matang. Kita ulas dulu kembali. Perubahan secara zat. Artinya? Iya, terbagi berapa bagian? 1, 2, hukman. Contoh yang tak hakikat terjadi dalam bentuk kalimat apa? Asmaul khamsah dan isim tasniyah yang dibaca rofa dan nasab. Oke, masih ingat berarti. Kemudian itu secara hakikat. Kalau secara hukman terjadi dalam bentuk kalimat apa? Dalam isim tasniyah dibaca nasab dan jar. Ya, oke. Lanjut. Sekarang perubahan secara sifat. Yang dimaksud dengan perubahan secara sifat adalah menggantikan harokat dengan harokat yang lain. Sama, nanti dibagi dua. Ada perubahan hakikat dan ada perubahan secara hukman. Perubahan secara hakikat hanya terjadi pada jamak muannas salim. Terjadi pada jamak muannas salim. Terjadi pada jamak. Contohnya apa? Jamak muannas salim contohnya apa? Hah? Lima. Tuh. Kalau muslimin jam apa? Jam apa? Jamak mudzakkar salim. Kalau muslimat jamak muannas salim. Jaa muslimat. Tak tuti. Hah? Tu. Ja'al muslimatu. Itu. Kemudian kalau nasabnya, ini kan fi'il fa'il. Ra'aitul muslimati. Ini nasab. Ya. Ini jadi maf'ul. Kalau ini jadi fa'il. Perubahan apa namanya? Perubahan sifat. Secara hakikat hanya terjadi perubahan pada apa? Harokat. Perubahan harokat. Kalau ini tu, kalau ini ti. Itu yang hakikat. Ya. Kemudian yang kedua, itu yang hakikat. Sekarang yang kedua apa? Perubahan apa?
sifat secara hukman. Perubahan sifat secara hukman terjadi pada jamak muannas salim. Secara contohnya yang tingkah nasab dan jar. Tingkah nasab dan jar mana? Ro'aitu lima. Ro'aitu lima betul. Nasab. Kemudian yang jar, marartu bil lima ti. Perubahan harokat secara hukman, ya. Padahal tidak ada perubahan, sama-sama titik, ya. Tetapi secara hukum adalah berubah karena beda. Kalau yang ro'aitul muslimati menjadi nasab, kalau marartu bil muslimati jadi jar. Itu satu. Yang kedua i'rab, yang ke satu i'rab, yang kedua taghyir. Sekarang yang ketiga, ya. Belum. Sekarang yang ketiga, yaitu akhir kalimat. Pengertian akhir kalimat. Ini satu nadom saja lama ini. Kan disitunya i'rabuhum tagyiru ahi apa? Ayo baca. I'rabuhum tagyiru iril kalim, akhir kalimat. Sekarang akan menjelaskan tentang yang dimaksud dengan pengertian akhir kalimat. Dalam masalah penjelasan tentang akhir kalimat nanti ada dua. Satu, akhir kalimat secara hakikat. Dua, akhir kalimat secara hukumnya. Bagaimana contoh yang akhir kalimat secara hakikat? Darabtu Zaidan, ya. Marartu bi Zaidin. Sudah, itu mah jelas, ya. Yang dibahas tentang dan dinnya, dan din. Itu namanya akhir kalimat. Yang kedua, akhir kalimat secara hukumnya saja berubah, yaitu berubahnya huruf yang menempati huruf akhir, seperti terjadi pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah apa bunyinya? Af'alul khamsah apa bunyinya? Ya, alani, tab alani, ya aluna, tab aluna, tab alina. Ada 5. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
4, 5. Nah, asal akar kata yaf'aluna. 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 Aluna. Kemudian ini adalah af'alul khamsah. Salah satunya ketika kemasukan lam yaf'alu.
lam yaf'alu, lam yaf'alu. Dalam contoh ini i'rabnya yang akhir mana? Yang akhir mana? Huruf apa yang akhir? Nun. Ya. Tetapnya nun. Ketika ada kemasukan lam, maka nun itu dibuang. Jadi lam yaf'alu. Padahal di situ nun bukan merupakan akhir kalimat, tetapi huruf yang menempati akhir nun itu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya yang menjadi domir bukan nun, tetapi yang menjadi domirnya itu adalah wau yaf'aluna yang menjadi domir. Ya. Oleh karena itu dianggap secara hukman saja. Secara hukman saja perubahannya itu. Udah berapa nih? Udah berapa? Satu i'rabum, 2 taghyir, 3 akhir kalimi. Itu yang dibahas tentang akhir kalimat. I'rab itu adalah membahas tentang akhir kalimat dengan perubahan berbagai macam tergantung bentuk kalimatnya itu sendiri. Oke? Lanjut, yang sekarang bagian pengertian takdiron au lafdon. Perubahannya itu secara lafadznya, ucapannya, dan secara kira-kiranya. Yang pertama yang dimaksud dengan perubahan secara lafaz, yaitu berubahnya dalam ucapan dan bisa dirasakan, bisa didengar, bisa dilihat tulisannya. Seperti contoh jaa zaidun, ra'aitu zaidan, marortu bizaidi. Jadi lafaznya sudah berubah jelas. Itulah yang dimaksud dengan lafdon secara lafaz. Kelihatan kasat mata. Oke? Sekarang yang kedua, adanya perubahan secara takdiron, secara kira-kira. Tidak bisa diucapkan, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, dan tidak bisa didengar. Contohnya apa? Contohnya dalam masalah kalimat isim maksur. Isim maksur. Isim maksur itu adalah isim maksur. Yang dimaksud dengan isim maksur adalah aing penghapusna ya euy. Bisa diatur penghapus. Tulis pengertian isim maksur biar nanti jelas. Isim maksur. Coba tulis. Tulis, saya ingin tahu. Tulis. Huwa. Tulisnya benar tuh. Udah. Oh, sini pengertian apa? Isim maksud. Huwa kullu ismin. Kullu ismin. Huwa kullu ismin. Huwa kullu ismin mu'rabun. 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 Akhiruhu. Akhiruhu.
akhiruhu. Alifun lazimatun. Alifun lazimatun. Huwa kullus min mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Huwa kullus min mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Sudah? Qablaha fathatun. Qablaha fathatun. Coba baca. Isi maksur adalah oke, panguliskeun sakedeung. Lu deket ah. Udah belum? Tulis. Kapan tulis? Bising salah nulisna. Nyaruakeun nu batur bising salah. Lumayan nu bener bae serangan. Tenang, baru setengah 4 sampai jam 4. Jadi, kalau saya tidak ada panjang gimana jelaskan aja. Cing, yang naon bisa alis tuh.